Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wabarakatuh. Ibu Bapak yang berbahagia, selamat malam dan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita diberikan nikmat sehat bisa berkumpul pada saat ini, pada malam hari ini. Selanjutnya perkenankan saya untuk memulai tampil di sesi yang kedua ini, yang sesuai dengan materi yang saya buat di dalam rencana IHT. Kebetulan saya membuat sama seperti yang ditampilkan oleh Bu Istinganah, tapi tentunya kemasannya tidak sehebat beliau. Tapi tidak apa-apa, Bapak. Langsung saja ini kita akan lakukan simulasi IHT. Bapak yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu Ibu Bapak sudah mempelajari tentang apa itu CP, apa itu tujuan pembelajaran, dan kemudian apa itu profil pelajar Pancasila. Itu sudah Ibu Bapak semua pelajari. Nah, selanjutnya pada sesi ini kita akan mempelajari tentang modul ajar. Ibu yang saya hormati, ketika saya mendapat ilmu ini tentang modul ajar, itu yang terbersit dalam pikiran saya itu sama sekali saya tidak berpikir bahwa modul ajar ini adalah RPP. Yang dalam pemahaman saya itu modul ajar itu sebuah modul, ya. Buku teks modul gitu. Ternyata bukan, Bapak. Jadi di kurikulum sekolah penggerak ini yang dulu kita namakan RPP, itu di kurikulum sekolah penggerak ini namanya adalah modul ajar, Ibu Bapak. Ibu Bapak yang saya hormati, nanti setelah sesi ini diharapkan kita semua akan paham apa sih konsep dari modul ajar itu. Kemudian komponen-komponen modul ajar itu apa saja. Ya, bisa dilanjut Bapak ya? Bisa monggo Pak. Oh ya, ya. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Saya lanjutkan Bapak. Jadi kita akan bicara tentang modul ajar. Tapi kita belum akan bicara jauh tentang modul ajar secara keseluruhan. Kita baru akan bicara tentang konsep modul ajar dan komponen apa saja di modul ajar. Ibu yang saya hormati, pertama kita akan bicara tentang konsep modul ajar. Apa sih yang disebut dengan modul ajar? Ibu yang saya hormati, mungkin kita bisa melihat di lingkaran ini saja, Bapak, daripada kita membaca yang keterangan di sampingnya. Ini saya kira dari gambar lingkaran ini sudah kita bisa ketahui apa itu modul ajar. Dari sisi tata letaknya, itu posisinya di mana, apa kaitannya dengan alur tujuan pembelajaran, kaitannya dengan capaian pembelajaran, kaitannya dengan profil Pancasila, itu ada di gambar ini. Jadi modul ajar itu adalah kalau kita urut dari yang kecil gitu ya, modul ajar itu adalah implementasi dari alur tujuan pembelajaran. Sementara alur tujuan pembelajaran ini
ini hasil pengembangan dari CP, dari capaian pembelajaran. Dan capaian pembelajaran ini yang nanti akan disasar atau yang dituju sebagai top tujuan yang lebih atas sana adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Jadi ini Bapak dari sisi keterkaitan antara profil pelajar Pancasila, kemudian capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Jadi secara garis besar apa itu modul ajar itu bisa kita lihat dari gambar ini. Ketika kita melihat gambar seperti ini, kita sudah tahu, oh ternyata modul ajar itu pengembangan atau implementasi dari alur tujuan. Sementara alur tujuan itu juga breakdown dari CP, capaian pembelajaran. Sementara capaian pembelajaran yang banyak itu nanti muaranya, yang sasarannya adalah terciptanya profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak yang saya hormati, ini sekedar garis besar terkait dengan konsep modul ajar. Selanjutnya kita akan bicara tentang komponen modul ajar. Ibu Bapak yang saya hormati, bahwa kita juga sudah memahami kalau komponen RPP itu di sana juga ada identitas, kemudian ada tujuan, dan ada langkah-langkah, ada kegiatan pembuka, inti, penutup juga. Ini hampir sama itu Pak. Namun secara garis besar ini ada di samping ini, di gambar ini ada komponen modul ajar itu terdiri dari 3 komponen besar. Komponen pertama adalah informasi umum. Kemudian komponen yang kedua adalah komponen inti, dan yang komponen yang ketiga adalah lampiran. Jadi informasi umum, kompetensi inti, komponen inti, dan lampiran. Ibu Bapak yang saya hormati, informasi umum namanya informasi, maka di sini nanti di informasi ini kita tulis nanti di sana ada identitas sekolah, kemudian kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Sementara dari komponen inti, ini yang pertama adalah dari sisi tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, kemudian pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, kemudian refleksi peserta didik. Dan yang termasuk lampiran adalah lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Ibu Bapak saya hormati, kalau kita lihat di sini, di informasi umum, itu pertama tentang identitas, terdiri dari nama penyusunnya siapa, lembaga pendidikannya atau SD-nya namanya apa, dan di tahun disusunnya modul itu di tahun berapa, kemudian jenjangnya, kelasnya, alokasi waktunya. Kemudian kalau kompetensi awal itu adalah pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Sebelum, jadi kompetensi awal itu yang sebelum, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, kemudian profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam informasi umum ini, di bagian atas ini kita tulis juga profil pelajar Pancasila yang aspek atau komponennya itu kan ada 6, tetapi tidak semua kita tulis Bapak. Jadi kita pilih aspek apa, apakah dari sisi beriman bertakwa, berkebinekaan budayanya,
mandirinya, gotong royongnya, kritis kreatifnya, itu kita pilih yang nanti sekiranya bisa kita kembangkan kalau kita kaitkan dengan materi pembelajaran ataupun selama kegiatan pembelajaran. Jadi nanti profil peserta didik ini tidak kita tulis semuanya. Hanya kita pilih mana yang sekiranya bisa kita kembangkan sesuai dengan materi yang kita berikan. Selanjutnya Bapak, sarana prasarana. Ini sarana prasarana ini adalah fasilitas yang menunjang kegiatan pembelajaran. Kata kuncinya kalau sarana itu merujuk pada alat dan bahan, sementara kalau prasarana itu rujuknya pada materi dan sumber bahan ajar. Kemudian target peserta didik itu di sana nanti kita tulis peserta didik kita kelas berapa, jumlahnya berapa. Secara apa? Secara isinya, substansinya, anak didik kita itu ternyata kita golongkan menjadi 3 golongan besar. Pertama, golongan yang reguler atau tipikal, yang rata-rata begitu. Kemudian yang kedua adalah yang kesulitan belajar. Yang ketiga adalah yang mempunyai pencapaian tinggi. Ini target peserta didik kita itu secara umum bisa kita golongkan seperti itu. Kemudian berikutnya, model pembelajaran itu adalah kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini nanti bisa kita pilih apakah tatap muka, apakah pembelajaran jarak jauh secara daring, pembelajaran jarak jauh secara luring, ataupun blended campuran. Selanjutnya, dari sisi komponen inti, Bapak. Komponen inti, ini diantaranya ada tujuan pembelajaran, yang ini kemarin sudah kita bahas. Tujuan pembelajaran itu terdiri dari apa saja ya, kemarin masih kita ingat ada dari ada kompetensi, kemudian variasi, dan ada satunya lagi apa itu Bapak ya, konten, kompetensi, dan variasi ya. Kemudian Bapak, yang B adalah pemahaman bermakna. Ini nanti kita tulis pemahaman bermakna itu misalnya, jadi intinya ini untuk membangun pemahaman anak, Kemudian yang berikutnya, pertanyaan pemantik. Ini pertanyaan untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dalam rangka menuju ke materi yang akan kita berikan. Kemudian kegiatan pembelajaran itu adalah langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang mana nanti kegiatan pembelajaran ini dari pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang E adalah assessment. Assessment ini perlu kita berikan kepada anak. Dan kalau kita bicara tentang assessment, seperti yang sudah sering kita dengar, ya ada assessment diagnostik, formatif, dan summatif. Assessment diagnostik itu assessment sebelum pembelajaran, kalau formatif itu dalam proses, sementara summatifnya itu adalah di akhir pembelajaran. Sekedar informasi Bu Bapak bahwa di era sekarang ini kita semua para guru ini diutamakan untuk melaksanakan asesmen yang formatif. Jadi kita lebih mementingkan proses daripada hasil. Kemudian pengayaan dan remedial. Nah, tentunya di dalam kelas bervariasi anak. Nanti yang kurang itu kita beri pembelajaran ulang atau remedial, sementara yang sudah mencapai atau di atas dari capaian yang mestinya ditetapkan, itu nanti kita beri pengayaan. Kemudian di bagian yang ketiga Bapak, ini terkait dengan lampiran. Di lampiran itu di sana kita tulis lembar kerja, kemudian bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian glosarium. Bu Bapak, saya mendengar glosarium ya ketika ada
diklat virtual. Sebelumnya saya juga belum pernah mendengar ini. Ternyata glosarium itu adalah kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang yang disusun secara alfabetikal. Kemudian yang terakhir adalah daftar pustaka. Ibu bapak yang saya hormati, ini saya bicara sekilas apa itu konsep dari modul ajar dan komponen apa saja dari modul ajar tersebut. Selanjutnya Bapak, demikian sebelum nanti kita ada sekedar tugas untuk Ibu Bapak Guru, mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dari Bapak Guru semua. Saya persilakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Coba Pak, saya Pak. Di komponen inti tadi ada pemahaman bermakna ya, kalau tidak salah, atau apa Pak itu ya? Yang bermakna itu pembelajaran bermakna. Nah, itu diturunkan dari tujuan pembelajaran ataukah diambil dari mana itu sumbernya, ataukah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, begitu Pak? Terima kasih. Iya, terima kasih. Ini dari Ibu Rikundari, guru kelas 6 yang bertanya tentang pemahaman bermakna. Begini Bapak, jadi misalnya di tujuan pembelajaran kita itu misalnya siswa mampu menceritakan tentang identitas dirinya. Ini harapannya bahwa anak itu akan paham dengan dirinya sendiri. Jadi memang ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran. Jadi kalau pemahaman bermakna itu lebih maknanya lebih ke untuk dirinya. Nah, intinya supaya dia itu paham kalau mempelajari apa, dikaitkan dengan dirinya. Nah, begitu Bapak. Nanti kalau kurang jelas ya nanti kita baca lagi demikian. Iya Pak, siap. Mungkin ada yang lain Bapak. Gimana? Mungkin saya Pak Waryoto, Bu Hermi Pak. Oh Bu Hermi, monggo Bu Hermi. Ya, Pak Waryoto, terima kasih tadi tayangannya bagus, sudah jelas. Namun kami masih ingin menanyakan tentang apa sih sebetulnya sasaran capaian pembelajaran itu Pak? Yang akan dicapai itu apa sebetulnya, sasarannya apa? Begitu Pak. Oh ya. Tadi ya itu yang sasaran dari capaian pembelajaran ya. Menurut saya begini Bapak. Jadi kalau kita runut, kalau saya angan-angan itu, kita itu kan dunia pendidikan itu harus bisa menjawab apa sih yang dibutuhkan oleh generasi Indonesia ke depan. Itu kan menjadi orang yang harapannya warga Indonesia itu yang mempunyai profil pelajar Pancasila itu ada di dalam diri anak-anak kita. Artinya harapannya ke depan itu anak Indonesia menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kemudian menjadi orang yang mempunyai kesadaran global, dan tentunya kesadaran global ini juga harus diawali dengan kesadaran lokal. Ya, misalnya kita untuk menumbuhkan kesadaran global mestinya harus kita kita kembangkan dulu supaya anak-anak itu ada toleransi antar teman, ketika antar daerah, antar kota, dan se-Indonesia itu harapannya kan tidak ada lagi saling mencemooh, saling merendahkan. Itu kalau sekarang dilihat itu kan di media sosial itu terjadi saling merendahkan, misalnya antar agama dan sebagainya. Ini harapannya itu besok itu orang Indonesia itu harus menjadi orang yang mempunyai
kesadaran untuk berkebinekaan global, dan masih kemudian menjadi orang yang mandiri, yang mau bergotong royong. Sebaliknya juga harus menjadi orang yang kritis, yang kreatif, sehingga dari profil tujuan Pancasila ini kemudian dari tujuan yang besar ini kemudian nanti diturunkan ke dalam tujuan ataupun capaian pembelajaran. Sehingga capaian pembelajaran itu misalnya di dalam sebuah bahasan itu tentunya nanti ada beberapa yang nanti unsur pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila itu harus masuk di situ. Kalau yang mungkin dari pengetahuannya berarti untuk membangun kritis kreatifnya, tetapi dari akhlaknya nanti juga bagaimana mau bergotong royong, bagaimana mau bermandiri, bagaimana mau mempunyai kebinekaan global itu juga harus kita ajarkan. Sehingga itu runutannya, kemudian dari capaian nanti kita turunkan, kita breakdown ke alur tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya adalah di modul ajar. Demikian Ibu Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Baik, kalau sudah tidak ada yang perlu kita diskusikan, Bapak, kita lanjutkan dengan kita akan membangun kerjasama diskusi. Harapannya diskusi ini nanti bisa membawa kita semua untuk lebih paham tentang konsep modul ajar, juga komponen modul ajar. Karena ke depan ini menjadi pekerjaan yang ada di dekat kita sebagai guru, ini harus kita pahami. Kalau kita seluruh guru ini tidak memahami ini, tentunya nanti tidak akan bisa ikut mengegulkan kurikulum operasional sekolah penggerak. Yang jelas kita bersemangat karena kurikulum ini adalah kurikulum yang sangat menarik sekali. Baik, Bapak, kita bagi kelompok, dan dari 9 Bapak ini akan saya bagi 2 kelompok, kelas atas dan kelas bawah. Kemudian nanti masing-masing kelompok ini membuat berdiskusi bagaimana membuat kerangka besar, garis-garis pokoknya saja dari modul ajar, dari informasi umum, kemudian komponen awal atau komponen inti sampai lampirannya. Dan yang satu kelompok itu kelas rendah, yaitu kelas 1 yang saya maksud, kemudian yang kelas 3 dan kelas 4. Demikian, dan saya bagi kelompoknya yang nomor absen 1 sampai nomor urut 1 sampai 5 ini di kelompok 1, kemudian yang nomor 6 sampai 9 di kelompok guru kelas atas. Saya kira demikian. Siap Ibu Bapak semua untuk berdiskusi, gitu. Baik, karena waktu terbatas ini pre-memori. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan salah satu kelompok itu presentasi, kemudian nanti ditanggapi oleh semuanya. Kemudian berikutnya juga kelompok yang kelas atas presentasi, dan nanti dilanjutkan dengan diskusi dan refleksi. Bapak saya hormati, saya kira demikian yang bisa saya tampilkan dalam simulasi IHT ini. Semoga menambah tentunya bagi diri saya sendiri, tambah pengalaman, tambah ilmu, dan bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.